Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, besertalah kamu dengan Allah, tapi kalau belum sanggup, maka hendaklah kamu beserta dengan orang-orang yang telah beserta dengan Allah. Karena sesungguhnya bersama-sama orang itulah kamu akan sampai kepada Allah. Menuju Tuhan yang mutlak itu berbeda dengan menuju apapun yang relatif. Karena rumusnya, kita yang di dimensi relatif itu tidak mungkin bisa sampai kepada Tuhan yang mutlak. Maka relatif harus berserta faktor mutlak baru kemudian hasilnya adalah limit mutlak. Atau harus berserta Tuhan untuk bisa sampai Tuhan. Apapun yang berhubungan dengan Tuhan harus berserta Tuhan. Berfikir harus berserta Allah. Ibadah harus berserta Allah. Membaca Quran harus berserta Allah. Tetapi bagaimana prakteknya? Nah, inilah yang harus diilmiahkan supaya bisa dipahami. Menuju Tuhan yang di Maliki Yaumiddin, di puncak akhirat, yang sifatnya laisa kamislihi say'un, tidak serupa dengan apapun, siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk. Itulah gambaran kita untuk menuju Tuhan yang di puncak akhirat. Mustahil kita akan bisa, kecuali harus berserta Tuhan. Tapi yang di dunia, yaitu dengan nurnya atau faktornya, atau faktor tak terhingga tadi. Menuju yang mutlak harus berserta dengan faktor mutlak. Maka berhubungan dengan mutlak pun berarti harus mutlak-mutlak juga. Bukan bottom up ya, tapi sifatnya top down, yaitu tersistem dan harus dari dimensi yang lebih tinggi. Maka yang di dalam Al-Quran semuanya adalah dipilih, dikehendaki, ditunjuki. Bukan kita yang memilih, bukan kita yang menunjuk atau menghendaki, tapi kita itu dipilih, ditunjuk, dikehendaki. Maka jalannya pun harus datang dari sisi Tuhan. Faktornya dari sisi Tuhan. Variabelnya pun dari sisi Tuhan. Berarti bukan dari sisi manusia menuju Tuhan. Enggak mungkin bisa. Biar bagaimanapun manusia enggak akan sampai. Bisa dilihat di surat Ar-Rahman 33. Yang artinya, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya, kecuali dengan kekuatan dari Allah, atau dengan faktor Tuhan. Nah, itulah yang harus dicari dan didapatkan faktornya, jalannya, dan juga caranya. Faktor Tuhan sama halnya dengan faktor tak terhingga, yang datang dari sisi Tuhan atau Allah, atau potensinya Allah atau kekuatan Tuhan. Kemudian kita pun harus ketemu jalannya, yang disebut Sirotol Mustaqim itu. Jalannya hanya satu titik lenyap. Jadi bukan jalan menuju Roma seperti dalam pepatah itu. Kalau dari bawah memang banyak jalan. Kalau yang sampai atas itu hanya jalan yang datang dari sisi Allah. Nah, jalan vertikal yang disebut jalan Sirotol Mustaqim itu kiasnya berupa jalan lurus. Tidak ada tikungan, tidak ada cabang. Nah, itulah yang harus dicari saat di dunia. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah atau pertemukanlah, dan itu saat di dunia. Makanya Nabi mengkiaskannya berupa jembatan. Jembatan itu nyebrang dan naik dimensi, naik dimensi, naik dimensi. Nah, ini yang sulit terbaca oleh orang awam. Apa maksudnya top down? Karena di dunia, semua yang di dunia, yang di alam baru, itu sifatnya bottom up. Kemauan kita, kemampuan kita, keinginan kita, kepintaran kita. Maka itulah di dalam Al-Quran kalimatnya ditunjuki. Berarti itu bukan kemauan kita, tapi kita yang dipilih oleh Allah. Nah, inilah yang sulit diterima. Ini membuktikan bahwa manusia itu adalah la khawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Tapi karena manusia itu terhijab, sehingga dia seolah-olah punya kuasa, punya keinginan, punya kemampuan, punya kepintaran. Sehingga seolah-olah bisa ini, bisa itu, bisa menggendaki, bisa menunjuki, bisa memilih. Padahal sejatinya manusia itu tidak ada daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah. Makanya, betul jika berhubungan dengan Tuhan itu harus top down. Makanya dipilih, dikehendaki, ditunjuki, bukan kita yang memilih. Nah, jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Perbedaan antara tasawuf praktek dengan tasawuf wacana atau teori. Kalau wacana teori, itu masih versi kita, masih versi bottom up. Tapi kalau tasawuf praktek, menjalani lakunya, itu semuanya top down.
jalannya pun jalan satu ya. Bisa cari di Google kalimatnya tokoh-tokoh sufi besar, jalan itu hanya satu. Saya kira demikian dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.